cepat. Oh! Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan dan senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa, di siang yang cerah ini gue bakalan nemenin kalian semua dengan membahas alur cerita film terbaik yang perlu kalian saksikan. Kali ini gue akan mengupas film drama romantis dari negeri Sakura cuy. Film ini berjudul One Week Friend yang dirilis tahun 2017 cuy. Film ini akan menceritakan sebuah kisah cinta fiksi di mana yang pemeran utama wanita yaitu Kaori akan selalu mengalami amnesia setiap hari Minggu malam dan pada Senin pagi ingatannya akan kembali ke nol atau direset cuy. Hanya orang tuanya saja yang dapat diingat oleh Kaori. Berbagai kejadian dan usaha selalu dilakukan sang lakon utama pria yaitu Yuki Hase untuk bisa berkenalan dan mendekati Kaori setiap minggunya. Hingga akhirnya ia mempunyai ide untuk bertukar buku diary setiap minggunya dengan Kaori. Namun karena tidak segera menyatakan perasaannya kepada Kaori, Hase pun akhirnya kehilangan Kaori yang kembali ke kekasih dalam ingatan masa lalunya yaitu Kujo. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu cuy. Lalu bagaimanakah Hase menghadapi kenyataan pahit kisah cintanya ini? Gak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Silahkan cari posisi terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cekicrot. Film diawali dengan memperlihatkan seorang siswa yang sedang berjalan untuk mencari buku di sebuah perpustakaan. Dia bernama Yuki Hase. Buku tersebut bukan untuk dibaca, melainkan akan dijadikan Hase sebagai media untuk menggambar karena memang itulah hobinya Hase. Suatu ketika, dia melihat kartu perpustakaan milik seorang siswi yang terjatuh di lantai. Tertulis nama seorang wanita bernama Fujiyama Kaori. Hase beranggapan bahwa pemilik kartu itu sangat cantik sementara teman dekatnya yang bernama Kiryu tidak peduli sama sekali. Ketika Hase mencium aroma yang terpancar dari kartu itu dan tak disangka Kaori datang sembari mengerutkan dahi, Kaori yang salah paham dengan perbuatan Hase pun langsung memandang Hase dengan sinis. Kemudian ia mengambil kartunya dan pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Setelah itu Hase pulang menaiki kereta. Kaori tidak sengaja masuk ke gerbang yang sama, tapi Hase tidak menyadarinya. Hase yang tertidur hampir saja melewatkan stasiunnya. Dia dengan sigap berlari menuju pintu kereta sementara bukunya tertinggal. Untungnya Kaori dengan cepat melemparkan buku itu kepada Hase. Dia tersenyum kemudian Hase berlari sembari mengucapkan terima kasih kepadanya. Singkat cerita, tahun ajaran baru telah dimulai. Kiryu kembali satu kelas dengan Hase dan dia terkejut ketika melihat nama Fujiyama Kaori ada di dalam daftar teman satu kelasnya. Ketika Hase memasuki kelas, dia melihat Kaori telah berada di sana, kemudian Hase pun tersenyum bahagia. Hase mengucapkan terima kasih untuk kejadian yang sebelumnya. Ternyata Kaori seperti tidak mengingat apapun. Dia hanya terdiam kemudian pergi meninggalkannya. Hase memohon kepada Kaori untuk berteman tapi Kaori menolaknya dan berkata itu mustahil. Hase semakin dibuat bingung dengan sikap Kaori yang berbeda. Hase pun terus berusaha mendekatinya. Suatu ketika dia berusaha mengikuti Kaori pergi ke atap sekolah. Kaori yang menyadari itu pun meminta Hase untuk menghentikannya. Saat Kaori beranjak pergi, Hase tak sengaja menjatuhkan bekal makan siangnya. Kaori yang tidak tega akhirnya memberikan bekalnya kepada Hase, kemudian langsung pergi. Keesokan harinya, Hase mengembalikan kotak makan Kaori. Saat itu dia menyadari bahwa Kaori adalah orang yang baik meskipun dia selalu menolak ajakan pertemanannya. Melihat Hase yang terus mendekati Kaori, gurunya menjelaskan bahwa Kaori memiliki gangguan ingatan, di mana ia akan melupakan hal-hal tertentu, terutama teman-temannya dalam waktu 1 minggu. Hase yang mengira sang guru hanya bercanda, namun sayangnya itu adalah fakta yang terjadi. Menurut dokter, kenangan itu seolah disembunyikan oleh Kaori di luar kesadaran, sehingga kenangan yang baru akan terhapus dengan sendirinya cuy.
Singkat cerita, hari Senin pun tiba, di mana Hase mencoba memanggil Kaori, dan Kaori pun menoleh, namun sikap Kaori seperti tidak mengenal Hase sebelumnya. Begitu juga di hari Senin berikutnya, Hase pun mencoba memanggil Kaori, namun sikap dan pandangan Kaori pun tetap sama cuy. Ia memandang Hase seakan tidak pernah mengenalnya. Suatu ketika Hase mulai menyadari supaya ingatan Kaori tidak hilang, Kaori harus mencatatnya ke dalam sebuah buku harian. Keesokan harinya Hase meminta kembali Kaori untuk berteman. Setelah itu dia meminta Kaori untuk bertukar buku harian. Hase meninggalkan buku itu dan membiarkan Kaori untuk menentukannya nanti. Saat pulang sekolah, Kaori membuka buku itu dan membaca tulisan Hase. Isinya adalah cerita singkat tentang kegiatan Hase selama 1 pekan. Kaori pun akhirnya tersenyum dan kemudian saat dia pulang bersama ibunya, Kaori bertanya tentang pengalaman bertukar buku harian. Sang ibu menjawab bahwa dia pernah melakukannya dan itu sangat menyenangkan. Tak lama kemudian, teman SMP Kaori yang bernama Mayu memanggilnya. Kaori yang tidak mengenali Mayu hanya bisa terdiam. Kemudian sang ibu dengan sikap menyapanya dan berkata bahwa mereka harus segera pergi cuy. Di malam harinya Kaori terus kepikiran oleh buku harian itu. Sang ibu yang menyadari bahwa Kaori akan bertukar buku harian, ia merasa khawatir. Karena menurut dokter lebih baik Kaori tidak melakukan hal itu. Keesokan harinya Kaori menceritakan semuanya kepada Hase bahwa dia tidak bisa berteman dengan Hase karena penyakitnya itu. Dia tidak mau jika harus merepotkan seseorang yang akan dilupakan nantinya. Hase pun tidak menyerah begitu saja. Dia berkata bahwa dirinya tidak akan sungkan jika memang harus direpotkan setiap minggunya. Kaori awalnya terus menolak, hingga suatu ketika saat hendak pulang ternyata di luar sedang hujan. Hase pun memasukkan buku itu ke dalam tas Kaori saat ia memberikan payungnya. Kaori yang sungkan akhirnya menerima payung dan bukunya kemudian langsung pergi cuy. Di malam hari Kaori membaca buku itu, membaca tulisan Hase yang menceritakan minggu pertama saat ia bertemu dengan Kaori di sebuah perpustakaan. Keesokan harinya Hase melihat buku catatan yang telah diisi oleh Kaori. Di dalam buku itu tertulis bahwa Kaori meminta maaf karena sudah menolaknya berkali-kali. Dia juga bercerita bahwa sebenarnya dia sangat senang ketika ada seseorang yang mengajaknya untuk berteman. Setelah itu mereka saling bertukar catatan setiap minggunya. Setiap hari Senin Kaori akan memberikan buku itu kepada Hase dan mengambilnya kembali di hari Jumat untuk menceritakan pengalamannya selama 1 pekan. Sementara itu di saat yang sama, teman lama Kaori saat SMP yang bernama Kujo akan segera pindah ke sekolah mereka. Setelah itu Kujo melihat Kaori yang melewatinya begitu saja seperti tak mengenalinya. Kujo yang belum mengetahui penyakit Kaori pun terlihat sangat kesal. Singkat cerita, Hase dan yang lainnya pergi ke festival lampion. Saat itu mereka menggunakan setelan kimono. Kaori terlihat begitu cantik dan mempesona. Lalu di malam harinya, mereka menyaksikan festival itu dengan bahagia. Di saat yang sama, teman lama Kaori, Kujo dan Mayu yang saling mengenal juga pergi ke festival lampion. Saat Kujo ingin pergi membeli sebuah makanan, Mayu tidak sengaja bertemu dengan Kaori yang nampaknya masih tidak ingat apa-apa. Saat Kaori pergi, Kujo datang menghentikannya dan kemudian berkata, "Kau pengkhianat." Seketika itu juga ingatan masa lalu Kaori pun terbayang di dalam benaknya. Ingatan saat dimana ia mengalami kecelakaan. Setelah pingsan dan dibawa ke rumah sakit, Kaori tidak mengingat Hase karena ingatannya sudah terhapus kembali. Setelah itu ayah Kaori berbicara kepada Hase. Dia sangat berterima kasih kepadanya, namun sebagai orang tua, dia lebih paham dengan kondisi putrinya itu. Namun Hase menegaskan jika memang Kaori tidak mau berteman dengannya maka dia akan menyerah cuy. Singkat cerita, Kaori sudah membaca buku itu dan kembali berteman seperti biasanya. Saat pelajaran akan dimulai, guru mereka memperkenalkan murid baru yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Kujo. Sayangnya Kaori belum mengingat siapa dia sebenarnya cuy. Setelah itu Hase dan Kaori pergi ke perpustakaan. Ketika Hase ingin memperpanjang pinjaman bukunya, ternyata dia lupa membawa kartu perpustakaannya. Untung saja Kaori meminjamkan kartunya untuk memperpanjang peminjaman buku yang dibawa Hase.
Singkat cerita, acara festival di sekolah akan segera diadakan. Semua siswa di sekolah itu mulai menyiapkan keperluan untuk acara tersebut. Saat itu, Hase merasa tersanjung ketika mendengar Kaori berkata bahwa Hase adalah temannya yang sangat berharga. Dia jadi salah tingkah dan tidak sengaja menjatuhkan dinding yang kemudian merusak susunan domino di sekolahnya cuy. Hase pun mengajak Kaori pergi supaya tidak dicurigai. Setelah pergi ke perpustakaan untuk bersembunyi, Kaori pun mengucapkan terima kasih kepadanya karena berkat Hase, dia bisa merasakan kembali kenangan walau hanya sebatas membaca dari sebuah buku catatan. Setelah itu, Kiryu mempergoki Hase dan menyeretnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Di saat yang sama, Kujo menghentikan Kaori dan menanyakan janjinya yang sudah diingkari dulu. Sayangnya, Kujo tidak tahu bahwa Kaori tidak bisa mengingat janjinya itu. Ingatan Kaori di masa lalu perlahan terus kembali dan hal itu membuatnya pusing kemudian terjatuh. Hase yang melihat hal itu sempat menyalahkan Kujo namun kemudian dibantah oleh Kaori dan ia berkata bahwa dirinya lah yang telah bersalah. Singkat cerita, acara festival di sekolahnya telah dibuka. Saat itu Hase bertemu dengan Mayu yang datang berkunjung. Ketika Mayu menghampiri Kujo dan bertanya tentang Kaori, namun tiba-tiba Hase datang menghampiri mereka dan kemudian mengantar mereka berdua bertemu dengan Kaori di atap sekolah. Saat itu Mayu menjelaskan saat mereka bertiga masih SMP. Mayu mengira Kaori adalah penikung sahabatnya sendiri. Akibat perbuatan Mayu yang membuli Kaori, saat Kaori berlari menghindar dari bulian Mayu, Kaori pun tertabrak mobil dan setelah kejadian itu Mayu sangat menyesal dan ingin meminta maaf kepada Kaori. Kujo yang mengetahui kebenaran itu meminta Mayu pergi dan memberikan waktu bagi Kaori untuk memikirkannya cuy. Setelah itu Hase berusaha menguatkan Kaori yang mulai teringat dengan masa lalunya. Hase memeluk Kaori dan berkata, "Kamu tidak sendiri, aku akan melindungimu." Dan di saat yang sama, Kaori teringat bahwa di malam itu dia berjanji akan menemui Kujo untuk menjawab perasaannya. Menyadari bahwa Kaori menyukai Kujo, Hase menyembunyikan kesedihannya saat itu dan kemudian berkata, "Syukurlah ingatanmu sudah kembali." Lalu malam harinya saat acara puncak dimulai, Hase menceritakan semua kisahnya kepada Kiryu. Dia sangat kagum kepada Hase karena Hase memikul beban itu seorang diri cuy. Setelah itu Hase memutuskan untuk membakar buku catatan itu, catatan di mana ingatan Kaori semuanya tersimpan dan sejak saat itu Kaori tidak lagi mengingat Hase. Hase tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat Kaori dan Kujo kembali bersama. Suatu ketika Hase menghentikan gambaran di buku yang dia pinjam. Dia menitipkan buku itu kepada juniornya untuk dikembalikan ke perpustakaan. Singkat cerita, hari kelulusan telah tiba. Hase memberanikan diri untuk meminta Kaori bertukar kesan dan pesan di buku kelulusannya. Saat itu Hase meninggalkan pesan, "Sudah cukup bagiku melihatmu tersenyum sekali lagi." Kaori yang membaca pesan itu bingung tidak mengerti apa yang dimaksud dari tulisan tersebut. Tidak lama setelah itu Kaori dipanggil untuk datang ke perpustakaan. Ia dinyatakan masih menunggak satu buku pinjaman cuy. Buku itu sempat dipinjam Kaori untuk Hase dan tentu dia tidak akan mengingatnya. Di saat yang sama junior Hase yang lupa baru saja mengembalikan buku yang dimaksud. Saat diperiksa ternyata buku itu berisi kenangan tentang Kaori. Kenangan ketika Hase pertama kali melihatnya, kenangan saat dia berulang kali ditolak untuk bertemu. Setelah melihatnya, Kaori menyadari bahwa itu adalah kenangan yang sangat spesial untuknya. Setelah itu Kaori mencari Hase dengan berlari dan mencarinya ke setiap tempat. Hingga akhirnya dia menemukan Hase di atap sekolah. Kaori memang tidak mengingat kenangan itu, tapi dia berkata bahwa dia akan berusaha untuk mengingat setiap kenangan bersama Hase kembali. Kaori pun meminta Hase untuk berteman kembali dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat mengharukan sekali. Jadi begitulah ending dari film One Week Friend kali ini.
Pesan dan kesan dari film ini ialah jangan pernah ragu dan bimbang saat akan menyatakan perasaan kepada orang yang kita sayangi cuy. Kalau tidak, kita akan bernasib sama seperti AC, yaitu telat eksekusi dan Kaori pun jatuh ke pelukan orang lain. Jika memang terlambat melakukan hal itu, kita harus bisa ikhlas dan tabah demi kebahagiaan orang yang kita sayangi. Meskipun pada akhirnya kita sendiri yang akan terluka. Itu membuktikan kita telah mencapai level tertinggi dalam hal mencintai. Karena kita bisa merelakan kebahagiaan kita demi kebahagiaan orang yang kita sayangi cuy. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terupdate dari channel Sarjana Pintu. Akhir kata gue pamit, salam pintu untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.